bunyi yang salahnya dan bagaimana bunyi yang benarnya. Maka kita harus mengenal itu semua agar kita bisa menghindari kesalahannya dan menuju pada pelafalan yang lebih tepat insya Allah. Baik, sebelum kita mulai teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, SOP pertama dalam live kita itu ya, boleh teman-teman yang berkenan bantu kami dulu untuk bagikan dan share live ini. Caranya mudah saja, teman-teman lihat telunjuk saya. Di pojok sudut kanan bawah sini yang saya tunjuk itu sudah ada tanda panah. Itu adalah tanda panah untuk membagikan dan share live ini. Nah, silakan diklik tanda panahnya teman-teman sekalian. Ya, diklik tanda panahnya di situ. Ya, sekali lagi lihat telunjuk saya. SOP pertama sebelum kita mulai untuk belajar, tolong bantu live ini agar tersebar luas. Ya, kita berikhtiar bersama. Lihat pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah ada tanda panah. Silakan diklik tanda panahnya di sini. Ya, setelah diklik tanda panahnya nanti teman-teman akan menemukan tulisan logo berwarna kuning, tulisannya repost atau posting ulang. Silakan diklik tulisan posting ulangnya. Ya. Oke, sekali lagi sebelum kita mulai tolong bantu kami untuk share dan bagikan live ini. Ya, caranya mudah saja insya Allah. Teman-teman tinggal lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah ada tanda panah. Silahkan diklik tanda panahnya. Ya, oke, nanti akan keluar logo berwarna kuning tulisan repost atau posting ulang. Nah, setelah itu teman-teman bebas, mau teman-teman share ke status-status wawanya boleh, mau teman-teman share ke grup-grup wawanya boleh. Wawa itu maksudnya WhatsApp ya teman-teman sekalian, ya kita plesetkan biar tidak kena tilang dari TikTok. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, setelah itu teman-teman yang pagi ini sedang menonton live ini dalam keadaan santai, dalam keadaan khususnya tangannya, jari jemarinya lagi nggak sibuk, tolong bantu kami sambil nonton, sambil fokus, sambil belajar, sambil praktek, sambil ketuk-ketuk layar HP-nya seperti ini. Ya, sambil tap-tap layar HP-nya. Biar apa? Biar jumlah like di pojok kiri atas ini semakin meningkat. Ini udah 15.000 tap-tap layar. Ya, jumlah tap-tap atau jumlah like ini itu akan membuat live kita lebih tersebar luas ke lebih banyak orang teman-teman sekalian, sehingga nanti makin banyak orang yang dia lagi scrolling TikTok, ya lagi scrolling, tiba-tiba muncul live kita tanpa mereka cari, lalu ada tulisan belajar huruf hijaiyah, akhirnya mereka penasaran, mereka masuk dan mereka jadi ngaji, bahkan mereka follow akun ini dari wasilah tap-tap layar teman-teman semua. Ya, oke, ya. Baik, kita mulai pembelajarannya ya teman-teman sekalian ya. Ya, kita mulai pembelajarannya insya Allah. Oke. Baik, kalau begitu insya Allah di kesempatan pagi hari ini teman-teman kita akan coba belajar huruf yang ini juga ada di Quran surah Al-Fatihah. Maka kita juga harus fokus ketika melafalkan huruf ini. Itu huruf apa? Oke, kita akan belajar melafalkan huruf ghain. Ya, siapa di sini yang masih kesulitan membaca dan mengucapkan huruf ghain? Kalau ada, boleh komen saya di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang sedang menonton live ini yang masih kesulitan melafalkan huruf ghain? Kalau ada, boleh komen saya. Huruf ghain ini kenapa penting juga untuk kita pelajari? Karena di Quran surah Al-Fatihah ayat ke terakhir itu ada huruf ghain, dan ghainnya lengkap lagi, ada ghain sukun dan ghain berharokat. Nah, insya Allah ya kita akan coba bahas pada kesempatan pagi hari ini, semoga waktunya sempat insya Allah. Baik, sebelum kita mulai luruskan niat kita. Saya ingin teman-teman yang masuk room live saya ini bersihkan kita hati kita, ya perbanyak istighfar juga ya, biar Allah kikis ya segala noda-noda hitam dalam hati kita, nukta saudah. Biasanya ketika kita berbuat maksiat itu teman-teman ya, apa yang membuat hati kita menjadi mati? Karena ada nukta saudah tadi ya, memberikan noda-noda hitam dalam hati. Kalau udah terlalu banyak itu bisa membatu tuh hati kita saking banyak noda hitamnya. Maka kita harus perbanyak istighfar biar noda-noda hitam itu dalam hati kita itu hilang, sehingga hidayah akan lebih cepat masuk, pemahaman ya, petunjuk ya, cahaya itu akan lebih mudah masuk. Niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain ya. Kita beramal sholih bareng-bareng dengan bertolabul ilmi ya. Kosongkan gelas teman-teman sekalian, fokus untuk belajar
Ya, oke kita mulai ya. Silakan teman-teman yang sudah punya buku saya, karena kita belajar pakai buku saya, ya, buku huruf saya. Silakan dibuka halaman 18. Ini ya. Silakan dibuka halaman ke-18. Insya Allah kita akan membahas huruf ini teman-teman sekalian ya. Oke, baik. Huruf ghain ketika berharokat, ya. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat? Kita mulai. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat, teman-teman sekalian, adalah apa? Poin 1, sering kali tertukar. Nah ya, ingat, kalau contoh kesalahannya itu adalah sudah sampai tertukar, maka ini kesalahan yang besar. Kenapa disebut dengan kesalahan yang besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bisa merubah makna, bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya. Makanya penting, satuan terkecil dalam membaca Quran itu sebelum kita belajar hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar, iqlab, ya, itu huruf. Seringkali kita justru fokusnya ke hukum tajwid, bagus tapi nggak cukup. Bagus tapi tidak cukup. Ya. Nah, oke. Nah, maka contoh di sini huruf ghain ini ternyata seringkali tertukar teman-teman sekalian. Dengan huruf apa? Dengan huruf ini. Sepakat atau tidak? Kalau huruf ghain dibaca seringkali kita melipir malah ke huruf kha. Kalau sepakat boleh komen angka 7. Sepakat atau tidak? Kalau huruf ghain ini ketika tertukar seringkali tertukar dengan huruf kha. Kalau sepakat boleh komen angka 7. Sepakat ya kita ya. Oke, baik. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya saya praktekkan di kalimat Quran surah Al-Infitor ayat ke-16 ini. Sudah jelas tertera di sini, yang saya tandai dengan warna yang berbeda, sudah kita highlight dengan warna yang berbeda. Itu di sini terdapat huruf ghain. Seharusnya bunyi yang tampil, bunyi yang keluar, bunyinya seperti ini. Bi-ghaibina. Tapi malah kita baca bi-ghaibina. Iya atau tidak? Banyak yang melafalkan seperti itu, maka itu kesalahan yang besar. Contohnya kalau misalnya baris bawah, di sini huruf ghain, harusnya kita baca ghilmanun, tapi seringkali kita baca khilmanun. Nah, sekarang saya akan bahas secara perlahan. Iya bang, saya suka ketukar huruf ghain dan kha. Terus bagaimana caranya agar huruf ghain dengan kha kita ini tidak tertukar? Biar nggak ketukar pada saat baca. Caranya mau nggak mau teman-teman kenalan dengan huruf ghainnya. Kenalannya bukan cuma mengenal bentuk tapi mengenal bunyi. Dimulai dari apa? Nih. Izin. Sekarang teman-teman yang sudah punya buku saya dibuka halaman 17-nya. Kita coba berkenalan dengan huruf ghain. Teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Kalau teman-teman ingin melafalkan hurufnya nggak ketukar, nggak keliru, pastikan fundamental awal, pondasi awal huruf dilafalkan dari makhrajnya. Ya, dari tempat keluarnya. Nah, tempat keluar dari huruf ghain ini ternyata wajar sekali kalau teman-teman huruf ghainnya suka ketukar sama kha. Kenapa? Karena ternyata makhraj atau tempat keluar dari huruf ghain ini sama seperti kha. Di mana? Adnahu ghainun khauha. Huruf ghain keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Dan ternyata ketika kita lihat huruf kha pun dilafalkan dari tempat yang sama nih. Huruf kha keluar makhrajnya hurufnya dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Sama ya? Iya, karena mereka satu dalam bait bahasan tajwidnya pun mereka satu dalil teman-teman. Satu bait nih. Adnahu ghainun khauha. Keluarlah dari ujungnya adnal halqi adnahu apa? Ghainun, huruf ghain, khauha dan huruf kha. Ya, makanya wajar sekali kalau teman-teman ngerasain iya ya, kenapa sih huruf ghain saya itu sama kha kok kayak saudara kembar? Kok kayak nggak bisa susah melafalkannya, susah dalam arti kok bunyinya hampir sama-sama aja ya?
Nah, karena apa? Karena tempat keluar mereka sama. Bang, di mana Mas yang dimaksud dengan ujung tenggorokan itu? Di sini, bagian terluar tenggorokan atau tenggorokan paling atas atau ujung tenggorokan itu bagian ini nih. Nah, di sini. Jadi dalam membaca Quran tenggorokan itu dibagi dan di breakdown menjadi 3 bagian. Nih, ini kan tenggorokan nih. Nah, ini tenggorokan nih. Nah, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, ya, ada tenggorokan bagian tengah, dan ada tenggorokan paling dalam. Nah, huruf ghain dan kha seringkali tertukar karena tempat keluarnya sama dari sini. Paham sampai sini? Oh, kha dari situ juga. Nah, terus kalau misalnya huruf ghain dan kha ternyata makhrajnya sama dari ujung tenggorokan bagian terluar, ya. Gha, kha. Lantas apa yang membedakan? Nah, kalau ada huruf hijaiyah yang makhrajnya sama, ya maka dia nanti akan dibedakan dari segi apa? Dari segi sifat. Oh, berarti hikmahnya apa? Hikmahnya adalah nggak cukup nggak belajar Quran, baca Quran itu hanya mengenal makhraj. Ya, karena bisa jadi teman-teman tuh tertukar karena bukan makhrajnya yang salah, tapi sifatnya yang belum tepat. Sifat itu apa? Karakter dari hurufnya yang teman-teman belum ketahui. Itu ada hubungannya dengan pelafalan juga. Gitu ya. Makanya makhraj dan sifat ini bahasan paling basic yang harus kita ketahui. Gak perlu hafal istilah, tapi tahu bagaimana cara melafalkannya. Oke? Nah, nih, sifat dari huruf ghain dan sifat dari huruf kha yang membedakan apa? Ustadz, Mas, Bang, Kang, gitu ya. Nah, yang membedakan huruf ghain dan kha hanya satu sifat, yaitu di poin satunya. Nih, kalau huruf ghain sifatnya adalah jahr, tertahan nafasnya. Sedangkan huruf kha sifatnya adalah hams, mengalir nafas. Cuman beda di bagian itu saja. Percaya atau tidak, huruf ghain dan kha hanya beda di bagian dari segi nafas atau udara atau angin saja. Ya, hanya beda dari segi udara, nafas atau angin saja. Kalau huruf ghain gha, gha. Kalau kha, kha, kha. Beda nggak? Bedanya dari segi nafas atau udara saja, kawanku sekalian. Ya, jadi yang membuat huruf ghain teman-teman tertukar dengan huruf kha itu karena keluar angin. Jadi kalau huruf ghain itu teman-teman yang dialirkan cukup suara saja tanpa disertai nafas, karena nafasnya tertahan. Yang keluar hanya suara saja yang mengalir dari huruf ghain. Itu cuman suara aja. Kalau ghain ini dia mengalir suaranya disertai nafas, sudah pasti bukan ghain lagi yang keluar, sudah pasti itu menjadi huruf kha. Karena kha mengalir suara dan mengalir nafas gitu loh maksudnya. Sekarang kita praktekin ya, kita praktekin deh. Nih, saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Falaq ayat ketiga. Di sini tertera ada huruf ghain. Kita baca, jangan keluar aliran udara. Contoh prakteknya, perhatikan baik-baik. Nih, saya baca ya. Oh, 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 yang ngalir cuman suara. Oh, siqin. Kalau dia dialirkan dengan udara, oh menjadi kha. Yang keluar huruf apa? Yang keluar huruf kha. Beda bunyinya nanti karena sifatnya berbeda. Oh, siqin itu yang tepat, yang keliru keluar udara. Khosiqin. Bisa difahami sampai sini? Ya, jadi cuman beda nafas saja, huruf yang keluar bisa beda. Cuman keluar angin saja, huruf yang keluar bisa beda. Ya, pelan-pelan kawan-kawanku sekalian. Oke, kenali bunyinya sekali lagi ya. Teman-teman, sekarang kita tebak-tebakan. Kira-kira huruf ghain mana yang menurut teman-teman dia lebih tepat? Oke. Sip, kita mulai. Ini yang sudah punya buku saya dipakai ya. Semoga kepake bukunya untuk praktek. Nih, misalnya di kalimat yang ini. Nah ya, kira-kira huruf ghain mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kita mulai. Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Yang A,
khisyawatun. Yang B, risyawatun. Kira-kira mana huruf ghain yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B, kawan-kawan sahabat-sahabatku sekalian? Nah ya, dominan sudah menjawab yang B itu di kolom komentar. Keren banget, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang tepat adalah yang B ya, teman-teman kawan-kawanku ya. Oke, keren, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kenapa yang A salah? Tolong jelaskan kepada saya. Kenapa yang A bunyi yang ini salah? Nih yang A ini begini bunyinya. Khisyawatun. Khisyawatun. Tuh. Jawaban teman-teman beda-beda diksinya, narasinya, tapi esensinya sama. Karena yang B keluar nafas ghainnya. Kalau keluar nafas berubah jadi kho. Masya Allah. Faham sampai sini? Faham ya? Jadi kalau teman-teman ngerasa ghainnya masih bunyinya kayak kho, berarti sudah pasti indikasinya adalah perlu ditambal nafas ghainnya. Gitu. Kalau ghain keluar nafas sudah pasti jadi kho dia, teman-teman kawan-kawanku sekalian. Keluar angin dia. Ya. Lanjut lagi. Sip, lanjutkan kembali. Nah, satu lagi. Misalnya sekarang ghainnya ghain berharokat fathah. Dhammah. Ghain dhammah ini mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A ghulban, yang B khulban. Mana huruf ghain yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silakan dijawab. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman semua menjawab yang A atau yang B. Dan dominan sudah menjawab yang A ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B salah? Karena yang B berubah jadi kho. Kenapa bisa berubah jadi kho? Karena keluar angin dari huruf ghainnya. Hikmahnya adalah belajar makhraj dan sifat ini penting ya. Oke, nggak perlu dihafalin istilahnya, tapi difahami konsep dan kaidahnya. Gitu? Sip. Lanjut ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa huruf ghain ketika berharokat ini seringkali tertukar dengan kho. Karena apa? Ghainnya dialirkan udaranya. Jangan harusnya. Ghain itu jahar. Ya, bukan hams. Bukan hamas. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita pindah ke kesalahan poin 2. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika melafalkan huruf ghain berharokat di poin kedua adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Nah, ini bahasanya sama seperti huruf to kemarin teman-teman. Kita bahas ya. Oke, jujur teman-teman ya, siapa yang ketika huruf ghainnya berharokat dan harokatnya adalah harokat fathah. Fathah itu apa? Yang baris atas begini ini namanya fathah. Nah, ini namanya fathah. Ya, siapa yang melafalkan huruf ghain ketika berharokat fathah mulutnya masih suka monyong, muncung? Kalau ada boleh komen saya. Coba ya, kita sambil profiling teman-teman juga nih. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain ketika berharokat fathah masih suka monyong-monyong? Ya. Ya, masih suka muncung-muncung. Maksudnya monyong-monyong, muncung-muncung itu seperti apa? Contohnya begini. Saya contohkan di kalimat yang ini lagi ya. Quran surah Al-Infitor ayat ke-16. Nih, huruf ghainnya siapa yang masih suka baca begini? Ibina. Ibina. Nah, itu bacaan huruf ghain yang kurang tepat. Ya. Oke, dulu begitu, sekarang sudah enggak Ustadz. Alhamdulillah kalau yang sudah enggak. Kalau yang masih, yuk kita pelajari bareng-bareng ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu praktek teman-teman ya. Ilmu yang betul-betul dipraktekkan. Dan termasuk yang mudah karena tinggal dipraktekkan saja dan dilatih. Ya, kalau ilmu-ilmu yang lain yang kadang-kadang kayak contoh kita membiasakan untuk tidak sombong, membiasakan untuk tidak jujur, membiasakan untuk jujur itu biasanya ilmu praktek juga, tapi lebih sulit biasanya. Tapi kalau ini insya Allah sebenarnya mudah karena tinggal kita praktekkan. Bismillah ya, so nggak ada yang susah kalau mau belajar dan kalau mau berlatih. Ya, yuk. Nah, perhatikan teman-teman sekalian.
Itu bacaan yang kurang tepat ya. Ibina. Nah, pertanyaan saya, kenapa teman-teman melafalkan huruf ghain ketika berharokat monyong? Sebenarnya apa yang teman-teman kejar? Bunyi apa yang sedang teman-teman kejar? Ketika huruf ghain berharokat fathah, kenapa harus pakai maju mulutnya? Kenapa harus pakai monyong? Apa yang teman-teman cari? Bunyi apa yang teman-teman cari? Yang teman-teman cari bunyi vokal O. Kenapa bunyi vokal O yang teman-teman cari? Ya kan huruf ghain itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Saya jelaskan dulu. Baik, perhatikan. Tadi kita udah kenalan sama makhraj huruf ghain dan beberapa sifat dari huruf ghain. Dan sekarang teman-teman ya, ghain itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Nisbinya saya nggak akan bahas dulu ya. Kita tafkhimnya dulu biar fokus satu-satu. Huruf yang dia punya karakter tafkhim berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, teman-teman sekalian. Tebal. Nah, jadi dalam membaca Quran, ini serunya nih. Dalam membaca Quran, huruf hijaiyah itu nanti dibedah atau dibagi menjadi dua bagian. Ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, huruf ghain ini termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, kita pahami tebalnya dulu ya. Nah, huruf yang tebal itu, teman-teman sekalian, ya, dia bisa tebal itu bukan karena monyongin mulut, tapi karena dia punya sifat ini nih, lihat. Huruf ghain punya sifat poin 3 namanya isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Kalau huruf tipis nanti terhampar pangkal lidahnya nggak naik. Oke, nah sekarang berarti kita udah sepakat poin pentingnya adalah kata teman-teman tadi ketika huruf ghain berharokat fathah, teman-teman memonyongkan mulut karena mengejar bunyi vokal O. Karena ghain termasuk ke dalam huruf yang tebal. Sekarang saya izin bertanya, huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U? Ayo silakan jawab. Ya, huruf tebal itu dibaca dengan bunyi vokal A, vokal I, vokal U. Ayo, huruf berharokat baris atas atau fathah itu dibaca dengan vokal A, vokal I, atau vokal U? Vokal A. Lah, kenapa tiba-tiba jadi ada vokal O? Iya kan tadi sudah dijelaskan karena huruf ghain itu huruf tebal. Nah, saya jelaskan teman-teman sekalian, huruf berharokat fathah itu mau dia huruf yang karakternya tipis, mau dia huruf yang karakternya tebal, dia tetap dibaca dengan vokal A yang kita kejar. Jangan mengejar vokal O. Jelas aja teman-teman, karena teman-teman mengejar vokal O, teman-teman naturalnya kita pasti monyong. O gitu, karena itu memang naturalnya, karena yang kita kejar vokal O, sedangkan kita tahu huruf berharokat fathah itu harusnya vokalnya A. Nah, terus gimana cara membedakannya? Perhatikan, kalau huruf yang dia termasuk karakternya tipis, ya perhatikan pelan-pelan. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis, ketika berharokat baris atas, bunyi vokal A-nya akan bunyi vokal A yang murni. Bunyi vokal A yang murni. Tapi kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, maka vokal A-nya tetap vokal A tapi lebih gemuk. Lebih gemuk bunyi vokal A-nya. Oke, jadi kalau saya praktekkan, perhatikan, huruf berharokat fathah yang vokalnya A murni itu tipis. Ya. Kalau huruf tebal itu vokalnya A tapi gemuk. A menjadi O, bukan O, bukan. Ya. Kenapa bunyi yang tebal vokal A-nya bisa gemuk? Saya sampaikan. Huruf yang tebal bunyi vokal A-nya bisa gemuk karena tadi huruf tebal itu dia gemuk bunyi vokal A-nya karena dia punya sifat isti'la tadi, terangkat bagian pangkal lidah. Ini karakternya huruf tebal. Ini karakternya huruf tebal punya sifat ini, terangkat pangkal lidah. Sekarang pertanyaannya, mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Kan saya belum tahu, Ustadz. Bang, saya belum tahu pangkal lidah mana. Baik, kita ibaratkan ini tangan saya ini adalah lidah. Ini adalah area ujung lidah kita, ini area tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu area terdalam dari lidah kita, ini pangkal lidah. Kalau huruf tebal, huruf tipis dia datar begini, kalau huruf tebal dia naik ke atas. Dia terangkat ke atas. Contoh gambarnya, baik. Contoh gambarnya begini. Nih, kelihatan?
Lihat, lidah dalamnya naik ke atas. Ini yang disebut dengan isti'la, sahabatku sekalian. Ini yang membuat huruf tebal vokal A-nya gemuk. Karena kalau dia huruf yang tipis, teman-teman sekalian, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, contoh misalnya huruf apa? Huruf H kecil. Nih, misalnya huruf H ya. H nih. Huruf H ini termasuk ke dalam huruf yang tipis, karakternya tarkik tulisannya tuh. Dibaca dengan tipis. Makanya kalau huruf tipis kebalikannya huruf tebal. Apa nih? Sifatnya istifal, terhampar pangkal lidah. Ya, terhampar bagian pangkal lidah. Nih, kita lihat gambarnya tuh. Pangkal lidahnya naik nggak? Beda sama huruf ghoin kan, ini kalau H kecil karena dia tipis, lidah dalamnya nggak naik tapi terdatar. Beda sama huruf ghoin tadi 1 2 3. Tuh, dia naik ke atas. Nah, jadi kalau huruf tipis ketika berharokat fathah, kenapa vokal A-nya bunyinya murni banget vokal A? Karena vokal A-nya tidak terhalangi jalurnya dengan pangkal lidah. Tapi kalau huruf tebal, vokal A-nya lebih gemuk, ya, vokal A-nya lebih gemuk karena pangkal lidahnya naik seperti ini. Jadi terganggu, bunyi A-nya nggak murni lagi. Paham nggak? Paham nggak kawan-kawanku sampai sini? Berarti tandanya ini pangkal lidah gak naik. Tapi kalau itu pangkal lidah lagi naik. Bukan antara A dengan O. Bukan A dengan O. Bukan. Tetap yang kita kejar vokal A, huruf tebal itu. Tapi bunyinya kayak bunyi vokal O, walaupun bukan vokal O sih. Seperti vokal O karena gemuk tadi. Pangkal lidahnya naik. Praktek ya sekarang ya. Nih. Perhatikan. Sekarang saya praktekkan di sini lagi. Kalau huruf ghoin di sini, jadi dia tebal itu bukan karena monyongin mulut, karena bukan mengejar bunyi vokal O. Biro ibina. Enggak. Sekarang teman-teman cukup buka mulut huruf ghoin aja. Bira, ra. Lah vokalnya jadi A, Bang. Angkat pangkal lidahnya sekarang. Bira menjadi biro. Bira menjadi biro. Nah, tebalnya itu karena di dalam lagi begini pangkal lidah kita. Kalau turun pasti vokal A. Vokal A-nya vokal A yang murni. Ra, ra. Bedakan kalau naik pangkal lidah. Ro, ro. Paham? Siapa yang baru tahu dan mulai paham? Boleh komen saya di kolom komentar. Kita izin belajarnya tetap sampaikan teori tapi tenang. Prakteknya kalau perlu kita zoom seperti ini. Tapi harus sabar. Input teorinya harus dapat dulu. Kecuali kita anak-anak. Kalau anak-anak nggak perlu banyak penjelasan. Karena anak-anak itu peniru yang ulung. Kalau kita yang apalagi sudah lanjut usia perlu ada penjelasan. Kadang-kadang udah dijelasin aja, kadang-kadang kita belum paham, ya nggak apa-apa. Paham ya? Nggak masalah, pelan-pelan aja. Yang penting kita mau berproses kawan-kawanku sekalian. Oke. Sip, lanjut lagi. Nah, jadi di sini sekali lagi jangan sampai huruf ghoin dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Karena apa? Karena kita sudah tahu huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, huruf tebal itu tebalnya bukan karena monyongin mulut. Banyak orang ingin menebalkan vokal huruf tebal ketika fathah, ingin ngejar vokal O. Ingat, vokalnya vokal A, bukan ngejar vokal O. Vokalnya vokal A, tapi nebelinya angkat pangkal lidah. Ro, ro, biro ibina, bukan biro ibina. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Ya, bukan biro ibina, tapi biro ibina. Oke, berarti kan kita udah tahu cara nebelin huruf itu dengan cara mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan bibir. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan bibir kita sekarang? Kalau nggak boleh monyong harus seperti apa? Nah, kalau bibir lihatnya dari harokatnya harokat apa? Nih, harokatnya harokat fathah. Maka saya kesampaikan lagi dulu nih. Setiap harokat itu punya istilah namanya ini teman-teman. Boleh saya tulis ya, siapa tahu ini jadi teori baru atau pemahaman baru atau bahasan baru buat teman-teman. Setiap harokat itu punya yang namanya ini teman-teman. Perhatikan, saya tulis namanya itmamul harokat. Ada yang baru pertama kali dengar? Yang baru pertama kali dengar boleh komen angka 1. Ya, itmamul harokat. Yang baru pertama kali dengar boleh komen angka 1. Ya, ini istilahnya nggak perlu dihafalkan.
Hanya untuk tambahan wawasan aja ya, nggak perlu dihafalkan, nggak masalah. Oke, itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Jadi harokat yang kita tahu ada fathah, ya, ada dhammah, ada kasroh. Ini semuanya punya itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat itu kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Tahu artikulasi teman-teman? Artikulasi tahu? Artikulasi itu kejelasan vokal. Coba tolong jujur di kolom komentar. Siapa yang selama ini yang baca Quran artikulasinya nggak jelas seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada? Itu adalah contoh pelafalan yang memang itmamul harokatnya belum kita sempurnakan. Oke, apa hubungnya dengan tadi? Yang tadi saya tanyakan, kalau huruf tebal ketika berharokat fathah gak boleh monyong, maka bibirnya harus seperti apa? Kita lihat harokatnya. Harokat fathah itu itmamul harokatnya atau kesempurnaan harokatnya apa? Kesempurnaan harokat fathah itu adalah, perhatikan, wal maftuhu bil fathhi fhami. Aduh bang, apa itu? Buka rahangnya. Huruf berharokat fathah buka rahangnya, buka mulutnya. Oh, berarti gak boleh monyong ya? Mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ketika berharokat fathah wal maftuhu bil fathhi fhami. Ya, dibuka. Oh, berarti harokat fathahnya, untuk menyempurnakan harokat fathah mulutnya dibuka, untuk menyempurnakan ghain tebalnya angkat pangkal lidah. Ya, begitulah cara melafalkan huruf tebal ketika fathah. Bang, mengganti contoh atau bang bosan yang ini terus, yang ini sekali lagi, coba yang ini ya. Oke, yang ini ya. Nih, coba kira-kira mana huruf ghain yang tepat? Yang A, ghairu, atau yang B, ghairu? Yang mana huruf ghain yang tepat? Yang A, ghairu. Yang B, ghairu. Silakan dijawab. Yang B ya. Faham sampai sini? Bisa difahami? Allah yang jawab B berapa banyak tuh? Allahu Akbar. Masya Allah. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah teman-teman? Coba dijelaskan, biar teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman jawab. Kenapa yang A salah? Nih yang A tuh yang tadi nih, ghairu. Karena mulut huruf ghainnya dibaca muncung, tetot, nggak boleh. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini kawan-kawanku sekalian? Baik, sip. Kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi teman-teman sekalian. Nah, satu lagi, yang ini ya, Mana bacaan huruf ghain yang tepat? Konsentrasi, konsen. Kan kita udah belajar, sekarang kita kuisnya. Ya. Yang A atau yang B? Yang A, ghasiqin. Yang B, ghasiqin. Mana ya yang tepat sekarang? Yang A atau yang B? Langsung ramaikan di kolom komentar. Yang tepat yang A atau yang B? Masya Allah. Keren. Yang tepat adalah yang A. Ya, nih yang A tuh begini. Ghasiqin. Kenapa yang B salah? Karena lihat mulutnya yang B nih. Ghasiqin. Yang B salah karena ghainnya dibaca monyong, dibaca muncung. Tidak. Paham? Jelas? Nah, kita belajarnya kalau pelan-pelan begini bisa diterima nggak? Bisa diikutin nggak teman-teman? Karena saya izin, yang kita kejar bukan teman-teman lancar. Karena kalau baca Quran, ngaji. Tapi kalau pengen benar, mau gak mau tolabul ilmi jadi tolabul ilmi, belajar dan praktek latihan, itu yang menjadi jalan yang harus teman-teman tempuh. Ya. Bahkan saya yakin teman-teman sudah lancar, saya yakin. Tapi pertanyaannya, lancar kita dengan bacaan yang selamat atau tidak? Dengan bacaan yang benar atau tidak? Emang kenapa sih bang bacaannya harus benar? Kan yang penting kita paham maknanya.
Yang sedang belajar tahsin dan tajwid adalah orang yang sedang mentadabburi dan mengamalkan Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini adalah sedang bentuk perwujudan kita sedang mengamalkan memenuhi perintah Allah Al-Muzammil ayat 4. Jadi jangan sampai ada yang bilang, "Ah, kan yang penting artinya." Ini kita sedang mengamalkan arti firman Allah Al-Muzammil ayat keempat. Paham ya? Itu karena banyak yang bilang gitu di kolom komentar kadang-kadang tuh ya, kan yang penting artinya. Iya, ini kita sedang mengamalkan Al-Muzammil ayat keempat. Emang tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil yang kata Allah tadi, awazid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf apa? Makhraj dan sifat. Nyambung nggak? Nyambung. Makanya dalam matan tajwid dijelaskan nih, kalau teman-teman nggak percaya kita lihat ya dalam matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar membaca Quran nih ya, baca kalimat ini, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Ini merupakan salah satu pembuka awal ya, fi ma'ala qorihi an ya'lama, bagi para pembaca Quran, para pembelajar Quran, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kalau kita ingin mendapatkan bacaan yang fasih, makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Bacaan yang paling fasih kalau kita mulai dari makhraj dan sifat. Sekarang boleh saya bawel dengan makhraj dan sifat? Boleh. Kenapa saya nggak dahulukan dulu hukum tajwid? Itu penting. Tapi skala prioritas nih, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qori'an ya'lama dan seterusnya. Ya. Baca Quran harus berdalilkan ya. Belajar harus berdalilkan ya, bukan berdalih. Betul? Nah, itu dalilnya. Ya, yuk lanjut lagi ya. Tapi saya nggak bahas ini di buku, biar apa? Karena biar di buku bahasanya bahasa bayi. Bahasa bayi itu gimana? Mana tadi kita lagi bahas apa teman-teman? Hoin ya. Biar apa? Biar nggak pusing. Ya, biar nggak pusing. Lanjut nggak? Oke. Yang mau lanjut, sebelum kita lanjutkan ya, yang ngerasa live ini ada manfaat, tolong bantu saya untuk share dan tap-tap layarnya. Boleh ya? Kita belajar bareng-bareng ya, kawan-kawanku sekalian. Sip. Nih, jadi jangan dibaca monyong ya. Oke, teman-teman udah pintar sekarang. Sekarang pertanyaan saya teman-teman. Ya, tadi kan Bang, kenapa yang dibahas gak boleh monyong hanya ketika berharokat fathah? Coba sekarang saya bertanya, kalau huruf ghoinya berharokat kasroh boleh dibaca monyong atau tidak mulutnya? Jawab, silakan. Kan yang tadi kita bahas ghoin ketika dia berharokat fathah. Sekarang kalau ghoinya berharokat kasroh, boleh monyong nggak mulutnya? Boleh monyong nggak mulutnya? Coba dijawab. Tetap tidak boleh. Lah kalau gitu Bang, kenapa huruf yang ghoinnya ketika kasroh nggak dimention untuk tidak monyongin bibir ketika di kolom kesalahannya? Karena jarang orang melafalkan huruf ghoin monyong ketika kasroh. Tapi tetap saya contohkan deh. Tetap nggak boleh monyong ya. Oke, nggak boleh dibaca gini. Wisyawatun. Wisya nggak. Tapi risyawatun gitu. Nah, izin saya sentil dulu sedikit teman-teman, kita ingat flashback dulu sebentar. Tadi huruf ghoin itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ghoin itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? Oke, pertanyaan saya, ghoin ketika berharokat kasroh, kan tadi kalau fathah dibaca tebal. Berarti kalau ghoin berharokat kasroh dibaca tebal juga atau tidak? Pelan-pelan. Kalau ghoin berharokat kasroh dibaca tebal atau tidak? Atau tipis? Ayo. Nah, jawabannya beda-beda. Gini. Ghoin ketika berharokat kasroh itu dibaca tebal, tapi kadar tebalnya melemah atau berkurang.
Ingat, saya sekarang baru sentil. Tadi saya bilang kan huruf ghain itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ini semuanya ada di buku saya ya. Termasuk ke dalam huruf yang tafkhim kan. Tapi saya tadi belum bahas nisbinya. Sekarang kita bahas. Ini waktunya kita bahas. Tafkhim nisbi. Tafkhim itu artinya tebal. Nisbi itu nanti beberapa keadaan ketebalannya melemah. Nih, arti dari tafkhim nisbi sudah saya simpan juga di buku. Huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal, namun dalam beberapa kondisi tertentu kadar dari ketebalannya itu berkurang atau melemah. Contohnya kalau huruf ghain ketika berharokat adalah ketika huruf ghainnya berharokat kasroh. Sekarang gini saya jelaskan. Huruf hijaiyah yang dia ketebalannya berkurang ketika kasroh itu huruf ghain, kha dan qaf. Sisanya shad, bod, to, wa dalam keadaan apapun dia tebal. Gitu ya. Nah, huruf yang tebal, yang tebalnya tidak berkurang aja ketika berharokat kasroh gak boleh monyong, gak boleh muncung. Soi, boi, nggak boleh monyong. Walaupun dia kadar tebalnya tidak berkurang pun dia nggak boleh monyong. Apalagi yang memang dia kadar tebalnya berkurang, ya udah pasti nggak boleh monyong. Paham? Paham nggak? Ya, oke. Jadi di sini huruf ghain tak boleh kita muncung-muncungkan. Ya, woi, nggak boleh kita monyong-monyongin. Ya, tapi kita kadar tebalnya justru kita kurangi, nggak kita baca li, nggak, tapi ri, berkurang kadar tebalnya dan tidak dibaca dengan monyong. Ri, enggak syawatun, tapi syawatun. Oke, itu ya. Itu untuk huruf ghain berharokat kasroh, berarti sama kayak fathah, nggak boleh dibaca monyong juga. Sekarang lanjutkan. Kalau huruf ghainnya berharokat dhammah nih, dia boleh dibaca monyong atau tidak? Ya, boleh dibaca monyong atau tidak? Kalau huruf ghainnya berharokat dhammah, boleh dibaca monyong atau tidak? Silakan jawab. Kita lihat ya. Oke, Allahu Akbar. Ghain ketika berharokat dhammah boleh dibaca monyong atau tidak? Baik, teman-teman. Saya izin ya. Jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Yang jawab boleh, saya kasih nilai 50. Nah, kan pilihannya boleh atau tidak. Nah, kita harus kritis. Ya, kita harus kritis. Pertanyaannya kurang cocok, Ustadz. Ya, karena huruf ketika berharokat dhammah itu bukan dibaca boleh atau tidak, tapi harus dibaca monyong. Harus dibaca muncung. Ya, jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Lah, kenapa? Oke, saya jelaskan ulang. Teman-teman ingat gak? Tadi kita sempat bahas yang namanya itmamul harokat. Setiap harokat mau fathah, mau dhammah, mau kasroh itu ada kesempurnaan harokatnya. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau harokat dhammah boleh dibaca monyong atau tidak? Bukan boleh, bukan tidak, tapi harus. Atau apa kata lainnya? Kudu. Atau mesti. Ya. Nah, harus monyong. Kenapa? Karena itmamul harokat dhammah itu harus monyong. Apa? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Wa kullu madmumin falan yatimma. Setiap huruf berharokat dhammah tidak akan mendapatkan kesempurnaannya illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan mengumpulkan mulutnya. Mengumpulkan itu maksudnya memuncungkan ke arah depan. Nah, berarti siapa yang tadi terkecoh oleh pertanyaan saya? Siapa yang tadi terkecoh? Aduh, saya bilangnya boleh, terkecoh nih. Ya, jangan terkecoh. Huruf berharokat dhammah bukan boleh monyong. Kalau boleh berarti teman-teman, kalau boleh berarti masih ada kesempatan untuk tidak monyong. Tapi kalau harus, nggak boleh nggak monyong, nggak boleh nggak muncul. Ya, jangan terkecoh. Jadi nggak boleh kita baca begini. Kalau dhammah, apapun hurufnya, mau tebal mau tipis, ya nggak boleh dibaca gini. Ya ghutha. Tapi ya ghutha. Paham sampai sini? Jelas sampai sini kawan-kawanku sekalian? Oke, teman-teman bosan nggak belajar begini? Saya takutnya teman-teman bosan nih. Jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Oke, baik. Sekarang tadi kita baru bahas 2 kesalahan loh. Yaitu huruf ghain ketika berharokat jangan sampai tertukar dengan kha. Yang kedua, jangan sampai memonyongkan bibir khususnya ketika berharokat fathah. Lanjut lagi nggak ke poin ketiga?
Yang mau lanjut, kita lanjutkan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat di poin ketiga adalah kurang mengalir suaranya. Bang, maksudnya kurang mengalir suara itu macam apa? Seperti apa? Kurang mengalir suaranya itu contohnya teman-teman masih melafalkan huruf ghain diserupakan plek ketiplek seperti huruf G alfabet. Ya, contohnya gimana? Misalnya yang ini ya. Yang ini deh. Nih. Fal mugirati. Fal mugi gi. Nah, jujur dulu di kolom komentar. Siapa yang melafalkan ghain masih diserupakan dengan huruf G pada abjad alfabet boleh komen saya di kolom komentar sekarang. Ada? Ya udahlah, saya mah huruf ghain baca jadi G aja dah. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf ghain jadi huruf G, itu nanti ada sifat huruf ghain yang mempet. Nama sifatnya apa? Yuk, saya ajak kenalan ya. Saya ajak PDKT-an dulu sama huruf ghain nih. Jadi huruf ghain itu teman-teman, dia punya sifat-sifat kan ya. Nah, sifat dari huruf ghain ingat gak? Tadi sudah dibahas, saya singgung di awal sedikit. Ghain, lihat sifat poin keduanya. Dia punya sifat namanya apa? Namanya rokhawah. Rokhawah itu apa? Rokhawah itu artinya suara yang mengalir. Kalau teman-teman melafalkan ghain jadi G, suaranya jadi mampet, nggak ngalir lagi. Buktinya apa? Yuk kita buktikan. Nih. Ya. Yang ini aja deh. Kalimatnya yang lebih pendek ya. Izin biar teman-teman bisa mencernanya lebih mudah. Dengarkan detil bunyinya. Kalau G begini bunyinya. Gigi. Gigi. Kalau ghain ri. Beda nggak? Nih kalau kita praktek dalam ayat ini gilmanun. Kalau ghain rilmanun. Beda nggak? Sengaja nih kita belajarnya bunyi, kita langsung bandingkan bunyi salah dan bunyi benar, biar kenal dengan bunyi dan dengan apa yang teman-teman baca. Beda ya. Bedakan antara gilmanun dengan rilmanun. Oke, kalau teman-teman sudah bisa membedakan, saya perlu pembuktian. Caranya gimana? Tolong jawab. Nah, yang ini ya. Kira-kira huruf ghain mana yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B, kawan-kawanku sekalian? Kita mulai. Yang A, gusaan. Yang B, gusaan. Yang A, gusaan. Yang B, gusaan. Kita lihat ya, jawaban terbanyak dari teman-teman semua dominan menjawab yang A. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A, kawan-kawanku yang saya cintai. Bisa dibedakan? Kerasa perbedaannya? Kerasa? Kenapa yang B salah? Kenapa yang B salah? Gusaan. Karena dibaca menjadi betul-betul huruf G. Emang kalau jadi huruf G kenapa? Kalau jadi huruf G, dia nggak ngalir suaranya, dia akan mampet. Gogo, gigi. Beda sama ghain. Gogo, riri. Paham? Jelas sampai sini? Ini dia 3 kesalahan yang harus kita hindari. Ya, yang sudah mulai paham absen dulu di kolom komentar dengan komen paham, silahkan kawanku sekalian. Paham? Jelas? Jelas ya? Oke. Masya Allah. Allah. Oke, baik. Sekarang kita pembuktian. Ya, kita pembuktian. Misalnya di kalimat tadi kita udah ulang-ulang, biarin ya, kita ulang lagi ya. Misalnya di kalimat Al-Falaq ayat ketiga. Kira-kira huruf ghain mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Wah, ada 4 pilihan. Iya dong, karena kan kita udah bahas tadi beberapa kesalahan.
Ya, tips agar tidak salah bagaimana? Tips agar tidak salah dalam menjawab, perhatikan bacaan saya dulu dari A, B, C, D, baru jawab. Jangan baru saya contohkan, baru sampai B nih, opsi pelafalan saya contohkan, teman-teman udah main jawab. Padahal belum dengar yang C dan D-nya gimana. Siap? Siap? Yuk yang udah mulai siap kuis, coba komen siap dulu di kolom komentar. Yang betul yang A, yang B, yang C, yang D. Kita mulai. Siap? Bismillah. Niatkan teman-teman aktif di kolom komentar, meluangkan waktu buat belajar Quran walaupun online, di tengah kesibukan. Teman-teman, kemarin saya, aduh ya Allah, dapat kiriman dari guru saya, dari sahabat saya namanya Ustadz Wildan. Beliau lagi main, lagi beli mie kocok. Tiba-tiba ternyata ibu-ibu mie kocoknya, yang jualan mie kocok lagi nonton live kita. Jadi yakinlah di antara teman-teman 2000 orang ini, ada yang dia ngeluangin waktu bukan nunggu waktu luang. Dia ngeluangin waktu buat belajar. Ada yang di sini sambil berkegiatan, ya. Dia lagi berkegiatan, lagi dagang mie kocok, teman-teman. Tapi belajar, nonton live ngaji kita di sini. Teman-teman mungkin ada yang lagi beraktivitas, ya Allah. Siapapun yang sedang menonton live ini dengan berbagai macam kegiatannya, ya ada yang sambil masak, ada yang sambil nyiapin persiapan untuk suami dan anaknya kerja dan pergi sekolah belajar. Ya Allah, berikanlah aktivitasnya keberkahan yang lebih, ya Allah. Amin. Amin. Sekarang tuh bukan nunggu waktu luang, Bunda, tapi meluangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang, teman-teman belum memprioritaskan untuk belajar. Tapi kalau meluangkan waktu, ya nyari waktu luangnya, bukan nunggu. Teman-teman lagi memprioritaskan hal itu. Ya, kita mulai. Mana kira-kira bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A, ghasiqin. Yang B, ghasiqin. Yang C, ghasiqin. Yang D, khasiqin. A, B, C, atau D? Silahkan dijawab di kolom komentar. Keren pada tertib, saya apresiasi dulu pada tertib jawabnya. Dan udah mah tertib, lihat di kolom komentar. Jawaban teman-teman dominan menjawab yang B. Sampai 300 kali lihat di kolom komentar. Indah ya? Tertib dan benar dominan jawaban teman-teman. Yang tepat adalah yang B. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kok teman-teman bisa bareng jawab B? Kerjasama enggak? Atau jawaban murni masing-masing? Kok bisa hebat begitu? Masya Allah. Kenal emang dengan bunyinya? Kok bisa kenal? Karena dikenalkan dulu. Dan dikenalkannya bukan nyontohin yang benernya doang, tapi contohkan yang salahnya biar kenal dengan bunyi salahnya. Betul? Nah, sekarang tolong jawab. Yang tepat yang B memang. Tapi kenapa yang A salah? Ini yang A tadi. Ini yang A nih. Siqin. Kenapa yang A salah? Kenapa nggak pilih yang ini? Siqin. Karena monyong. Nggak boleh monyong ya. Nggak boleh maju mulutnya begitu ya. Nggak boleh muncung mulutnya begitu ya. Tetot, nggak boleh. Itu alasan kenapa yang A salah. Ya, mulutnya jangan ikut-ikutan monyong. Kenapa sih harus monyong? Gitu kan? Udah kita bahas tadi ya. Lalu kenapa yang C salah? Ya, nih yang C. Gosikin. Kenapa yang C salah? Bunyinya berubah jadi huruf G. Emang kalau berubah jadi huruf G apa salahnya? Emang kalau jadi G emang apa sih masalahnya? Coba dijawab. Oke, betul, jadi G. Emang kalau jadi G kenapa alasannya nggak boleh jadi G? Coba, kenapa? Karena tidak mengalir. Tidak mengalir apanya? Tidak mengalir apanya? Tidak mengalir suaranya, itu yang saya tunggu jawaban dari teman-teman. Jadi kuat. Jadi betul, gak boleh jadi, karena jadi huruf G. Kenapa emang gak boleh jadi huruf G? Karena mampet, karena tidak mengalir. Tidak mengalir apanya? Suaranya. Jadi teman-teman lebih kokoh pemahamannya. Ketika praktek insya Allah, karena sudah kenal lebih mudah insya Allah. Karena sudah kenal.
Ada terakhir. Kenapa yang D salah? Padahal dia udah nggak jadi huruf G nih yang D nih. Nih perhatikan dia udah nggak mojong juga nih yang D. Khosiqin. 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 Kenapa salah? Karena berubah jadi huruf kho. Kok bisa? Kok bisa huruf yang asalnya kok jadi kayak huruf khosiqin? Kenapa kok bisa jadi kayak huruf kho ya? Kenapa ya? Coba dijawab. Ingat nggak alasannya kenapa? Memang betul jadi huruf kho, tapi kenapa bisa? Makrotnya sama. Oke, kenapa kalau makrotnya sama apa yang membedakan? Kalau kok keluar aliran udara. Kalau ghoin cuman ngalir suara doang. Karena bocor nafas dari ghoinnya, alhasil kho yang muncul. Paham? Jadi kuat. Oh, itu alasannya. Makanya bacaan yang tepat adalah yang B. Siqin, mulut nggak pakai monyong, nggak mempet suara, nggak ngalir udara. Siqin. Siapa yang senang belajar seperti ini? Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita saling bersaksi kelak di hadapan Allah ya. Luruskan niat kita, ketemu karena Allah, nanti berpisah karena Allah, nanti ketemu lagi karena Allah, berpisah lagi karena Allah. Dan semoga dengan itu, atas wasilah Quran, ya, kita yakin, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, Al-Quran akan datang menjadi syafi'an, penolong bagi siapa? Li ashabi, bagi para sahabatnya. Siapa? Sahabat Quran yang membacanya, yang mensyiarkannya, yang membagikannya, yang mengamalkannya, yang mempraktekannya, yang mengajak orang-orang untuk dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jadi itu huruf ghoin. Sekarang kita praktekkan. Belum selesai ghoin? Belum, bahasanya udah beres, tapi pemantapannya belum. Sekarang kita masuk ke dalam ayat. Teman-teman nggak apa-apa belajarnya lama kayak begini? Yuk, ya. Oke, kita mulai. Perhatikan di Quran surah Al-Falaq. Maaf deh, yang Al-Falaq dulu ayat ketiga. Fokus teman-teman pada huruf ghoin. Kalau huruf ghoin saya salah, komen salah. Kalau huruf ghoin saya benar, komen benar. Siap? Siap kawan-kawanku? Kita mulai ya. Bismillah. Wa min syarri khasiqin idza waqab. Wa min syarri khasiqin idza waqab. Waduh, pada nyalahin saya ya sekarang ya. Oke deh, nggak apa-apa. Disalahin juga, salahnya apa? Tapi tolong kasih alasan. Jangan cuman bisa nyalahin ya, harus dijelaskan biar saya bisa perbaiki nih. Salahnya apa? Itu dia. Salahnya Ustadz berubah jadi huruf kho nih yang tadi. Kenapa kok keluar nafasnya? Oke. Jadi seharusnya kita baca wa min syarri gho. Cukup ngalir suara saja, gak perlu bocor nafas. Allah, Allah, Allah. Sip, sepakat kita ya. Tadi bacaan saya salah. Oke, ganti. Sekarang yang ini. Quran surah Al-Adiyat ayat ketiga. Bacaan saya salah atau benar? Falmughirati subha. Fokus. Falmughirati subha. Ghoin saya yang barusan salah atau benar? Falmughirati. Yang salah jawab salah, yang benar komen benar. Teman-teman lupa ya. Dominan menjawab benar. Yang jawab benar teman-teman salah. Yang teman-teman jawab salah, teman-teman benar. Saya pengen tanya, huruf ghoin itu huruf yang tebal atau tipis? Bacaan yang barusan bacaan yang salah. Ghoin huruf yang tebal, huruf yang tipis. Tebal. Tapi ingat, ghoin ketika kasroh kita sudah sepakat tadi di awal. Nih, ghoin itu termasuk ke dalam huruf yang memang tebal, tafkhim. Tapi dia nisbi. Ingat nggak atau saya bahas lagi? Tuh ya, padahal udah dibahas ulang-ulang masih lupa ya. Apalagi nggak diulang-ulang. Nah, kita ulang lagi, mohon maaf. Karena diulang-ulang aja masih salah kita. Ya, nih perhatikan.
Huruf ghain itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim nisbi. Huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Iya memang tebal. Li. Namun dalam kondisi tertentu huruf ghain itu kadar ketebalannya melemah atau berkurang. Contohnya ketika apa? Ghain berharokat kasroh. Nggak perlu sampai begitu. Li. Enggak. Ri. Cukup begitu saja cukup. Ri. Oh, saya ngiranya tadi ghain kan tebal. Iya bener. Benul lagi. Betul, benar. Ya ketukar. Betul dan benar tebal, tapi ketika kasroh berkurang. Ketika kasroh berkurang kadar tebalnya. Beda sama huruf shod. Kalau huruf shod, sli. Tebal memang. Kalau shod memang selalu tebal. Dot misalnya, li. Tapi kalau ghain nggak perlu sampai li. Enggak. Siapa yang suka dikoreksi seperti ini? Saya. Saya dapat koreksian dengan Ustadz Hakim. Kemarin, ghain saya ketebalan. Makanya saya praktekkan. Itu saya waktu itu baca kayak begitu. Yang salah bukan cuma teman-teman, saya juga. Jadi kita sama-sama belajar. Ulang lagi ya. Oke, ulang. Ya, jadi tadi bacaan ghain saya terlalu tebal maksimal. Fal muri. Harusnya fal muri. Bisa dibedakan nggak? Coba. Yang penting bisa membedakan dulu, karena penting untuk bisa melafalkan dengan tepat harus tahu beda bunyi salah dan bunyi benar. Fal muri dengan fal muri. Bisa. Oke, sekarang coba saya langsung bandingkan gini. Di sini ya. Di sini nih. Mana ghain yang tepat? Oke, ghainnya yang A atau yang B? Yang A ghilmanun, yang B ghilmanun. Yang A ghilmanun, yang B ghilmanun. Mana yang tepat? Yang A kah atau yang B, kawan-kawanku sekalian? Coba. Yang A ya. Alhamdulillah. Berarti udah bisa beneran. Yang tepat yang A. Yang B ketebelan. Nya terlalu tebal. Yang B, ini saya deketin pelafalannya. Yang B itu dia pangkal lidahnya terlalu naik. Harusnya ghilmanun. Bukan ri. Paham? Jelas kawanku sekalian? Ya, oke. Coba praktekin lagi Coba di yang ini ya. Nih. Sama nih ayatnya nih. Aduh, ayatnya panjang lagi. Semoga saya kuat nafasnya ya. Yuk, perhatikan ghainnya. Ghain yang saya baca sekarang salah atau benar? Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Yang ini ghainnya berlebihan. Ya, salah ya. Jadi masih ketebalan ri. Nggak perlu begitu, cukup ri. Jadi yang tepat gimana? Coba kita baca pelan-pelan ya. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum, dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh ketebalan huruf ghain. Ya, jangan sampai bablas kita. Aduh, tebel huruf ghainnya sampai ke kasroh-kasrohnya tebal. Enggak ya, dia berkurang kadar tebalnya. Ya, oke. Nah, itulah kurang lebih bahasan ghain berharokat kita. Dan kita belum bahas ghain sukun loh. Mau nggak dibahas ghain sukunnya? Ini masih ada ghain sukunnya. Ghain harokatnya udah, ghain sukunnya juga udah. Untuk ghain nggak ada latihan bertasydidnya ya di buku saya. Kenapa? Karena memang nggak ada huruf ghain yang dalam ayat yang belum kita temukan ghain ada tasydidnya. Makanya nggak ada latihan ghain tasydid. Mau? Boleh. Tapi boleh saya ini istirahat dulu, boleh nggak? Mau buku? Tar dulu. Ini saya boleh istirahat dulu nggak? Aduh, udah mulai pening. Kita belajar 1 jam 7 menit ini. Boleh. Baik, sekarang saya izin bertanya. Operator boleh. Siapa yang ngerasa belajar huruf hijaiyah seperti ini seru dan menyenangkan dan cocok dengan pembelajarannya, boleh komen seru di kolom komentar.